Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini anak-anak bertemu dengan Pak Amin. Pak Amin adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi nanti selama anak-anak sekolah di SDN Negeri 2 Gading Kulon, SDN 2 Gading Kulon, yang mengajar agama adalah Pak Amin ya. Sebelumnya juga Pak Amin ucapkan selamat ya kepada anak-anak kelas 1 semuanya yang sekarang sudah menjadi siswa SD kelas 1, yang kemarin masih di TK, sekarang sudah menjadi siswa SD kelas 1. Semoga tambah semangat belajarnya, tambah hebat belajarnya, dan menjadi anak yang soleh dan solehah semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam bab pertama. Apa itu? Silahkan sambil Pak Amin terangkan lewat video ini, anak-anak dibuka bukunya yang sudah Pak Amin bagi kemarin, dibuka silakan halaman 4. Ya, apa itu? Pada pagi hari ini kita akan belajar bab pertama tentang bab kasih sayang. Ada 2 kasih sayang yang akan kita pelajari, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan pertama ini kita hanya membahas 1 bab dulu saja, yaitu tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sebelum membahas ke kasih sayangnya Nabi Muhammad, kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum? Siapa itu Nabi Muhammad? Ada yang sudah tahu? Baik, kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak perlu tahu ya, Nabi Muhammad itu adalah nabi kita. Nabi Muhammad itu adalah nabinya umat Islam. Umat Islam seluruh dunia itu nabinya adalah Nabi Muhammad. Karena memang yang menyebarkan agama Islam, yang membawa agama Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita harus senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW. Baik, selain itu Nabi Muhammad dalam bab ini diceritakan adalah seorang nabi yang penuh dengan kasih sayang, memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Ya, jadi yang perlu kita contoh nanti adalah kasih sayangnya Nabi Muhammad. Baik, sebelum Pak Amin terangkan bagaimana cara mencontoh sifat kasih sayangnya Nabi Muhammad, silakan anak-anak simak video berikut ini, yaitu video tentang kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak yatim. Silakan disimak. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya
Di medan perang, ia mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, bagaimana videonya? Menarik apa tidak anak-anak? Menarik ya? Bagus ya? Ya, itu tadi adalah kisah tentang Nabi Muhammad dengan seorang anak yatim. Bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap anak yatim yang meninggal oleh ayahnya ketika ikut perang. Kemudian ibunya nikah lagi dan dia diusir dari rumahnya, tidak diberikan harta. Akhirnya diambil atau diasuh oleh Nabi Muhammad. Betapa kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap anak yatim tersebut. Tidak hanya yatim, tapi kepada semua umat manusia Nabi Muhammad itu sangat menyayangi. Oleh karenanya anak-anak, kita sebagai anak muslim, kita sebagai generasi Islam harus selalu mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad dan juga mencontoh perbuatan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mencintai dan mencontoh perbuatan kasih sayang Nabi Muhammad? Baik, berikut perhatikan. Ada 3 cara. Pertama adalah kita dengan cara banyak-banyak membaca sholawat. Sebelumnya silakan dibuka anak-anak halaman ke-6. Nah, disitu ada cara mencintai Nabi Muhammad dan mencontoh perbuatan Nabi Muhammad. Yang pertama tadi apa? Ya, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena barang siapa anak yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu pahalanya luar biasa besarnya. Jangankan kok manusia, Allah saja itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dalam satu ayat dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Intinya adalah diperintahkan, hai manusia,
bersolawatlah kalian kepada Nabi. Karena Allah dan para malaikatnya itu juga bersolawat kepada Nabi. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam juga harus senantiasa bersolawat kepada Nabi. Bagaimana solawat itu? Di situ di buku sudah ada contohnya. Solawat yang paling ringan yaitu itu. Silakan dibaca bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh ditambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang paling ringan. Ada juga sholawat di buku Sholawat Badar. Bareng-bareng anak-anak bisa? Silakan dibaca lah mana? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, itu adalah salah satu contoh sholawat. Anak-anak silakan terus dilaksanakan, diucapkan sholawat itu. Insya Allah kalau anak-anak rajin membaca sholawat akan menjadi anak yang hebat, anak yang pandai. Baik ya. Baik, lanjut ke cara yang kedua. Bagaimana cara mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad? Yaitu yang kedua apa anak-anak? Ya, bagus. Menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Apa saja anak-anak? Yang pertama, tadi menyantuni orang miskin. Harus sayang kalau ada orang miskin. Kalau ada orang membutuhkan, kita bantu. Itu Nabi Muhammad seperti itu. Yang kedua, memberi makan orang yang lapar. Kalau ada temennya lapar, nggak punya jajan, nggak punya makanan, kita punya, kita kasih. Ada tetangga yang kelaparan, yang tidak bisa makan, kita kasih. Ada orang yang membutuhkan datang ke rumah kita, kita punya, kita kasih. Itu adalah cara kita mencontoh perbuatan kasih sayang Nabi Muhammad. Yang ketiga, menyayangi teman. Sesama teman tidak boleh berantem, harus disayangi. Karena teman itu adalah saudara kita, harus disayangi. Yang keempat, menghormati orang tua. Nah, ini penting. Anak-anak punya orang tua, punya ayah, punya ibu, punya bapak, punya ibu. Silahkan dihormati, disayangi. Dengan cara bagaimana? Nurut sama orang tua. Tidak boleh menentang orang tua, berbicara yang sopan. Kalau diperintah orang tua nurut, itu tandanya anak yang menghormati orang tua. Yang terakhir, yang kelima yaitu taat kepada guru. Nah, selain orang tua, anak-anak juga punya orang tua lagi di sekolah, yaitu bapak ibu guru kalian, itu orang tua kalian. Itu juga harus hormat, patuh dan taat. Karena merekalah yang mengajari anak-anak tentang ilmu, supaya anak-anak menjadi orang yang pintar. Baik ya, itu paham ya? Yang berikutnya, yang ketiga, cara mencintai menyayangi Nabi Muhammad adalah dengan cara meninggalkan larangan Nabi Muhammad. Artinya meninggalkan semua yang dilarang Nabi Muhammad. Apa saja? Satu, tidak bertengkar sesama teman, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman-teman. Tidak boleh bertengkar, harus bersahabat, berbuat baik. Kedua, tidak mencuri. Mencuri itu perbuatan dosa, tidak boleh. Anak-anak harus jadi anak yang baik, tidak boleh mencuri, mengambil hak orang lain. Itu perbuatan dosa. Yang ketiga, tidak mabuk-mabukan. Artinya tidak minum-minuman keras, itu nggak boleh. Itu perbuatan setan, dilarang oleh agama. Sangat berbahaya. Jangan ya anak-anak ya. Yang keempat, tidak berjudi. Tidak main uang itu. Taruhan, undian itu nggak boleh. Itu juga perbuatan dosa, dilarang sama Nabi Muhammad. Kita tidak boleh mencontohnya. Yang kelima adalah tidak mengejek teman. Sesama teman tadi harus menyayangi, jangan mengejek. Apapun kekurangan temannya, tidak boleh diejek, tidak boleh dihina, harus didukung dan disemangati. Terakhir, juga tidak boleh mengganggu terhadap siapapun, terhadap teman, tetangga, orang lain nggak boleh mengganggu. Harus berbuat sopan yang baik kepada semua orang. Baik anak-anak, paham ya? Itu tadi adalah cara-cara bagaimana agar kita selalu bisa menyayangi Nabi Muhammad dan mencontoh perbuatan kasih sayang Nabi Muhammad. Baik, sampai di situ dulu. Berikutnya adalah tugas untuk hari ini. Apa tugasnya? Tugasnya adalah silakan anak-anak dibuka halaman 8 dan 9. Dari mulai atas sampai bawah itu silakan dikerjakan semuanya ya. Dibantu sama orang tuanya, dibaca bukunya, dan dijawab dengan baik dan benar. Kalau sudah seperti biasa, silakan difoto tugasnya, kemudian dikirim ke Pak Amin. Bisa ya anak-anak ya? Insya Allah anak kelas 1 anak yang hebat-hebat semuanya. Insya Allah pasti bisa mengerjakan. Kalau ada yang tidak tahu, silakan ditanyakan ke Pak Amin.
Baik, itu dulu pelajaran untuk hari ini. Untuk kasih sayang kepada Allah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Semangat belajarnya, terus belajar yang hebat, yang semangat, supaya jadi anak-anak yang sukses besok. Sekian dari Pak Amin, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.